saya mengecho apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Erik pada waktu memberi laporan ini ke Kejaksaan Agung bahwa ini bagian dari upaya Kementerian BUMN untuk bersih-bersih. Ya, kalau kita bicara bersih itu kan artinya terindikasi adanya kotoran sehingga harus dibersihkan. Tugas manajemen hari ini itu adalah bukan melibatkan diri terlalu mendalam dalam proses penyidikan maupun penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Tetapi ingin lebih memastikan bahwa ini menjadi sebuah pelajaran bersama kita untuk kedepannya. Kami ingin memastikan bahwa kotoran-kotoran itu tidak akan muncul lagi di kemudian hari di Garuda. Untuk itu, apapun yang diperlukan oleh pihak Kejaksaan Agung akan kita dukung sepenuhnya, baik itu proses penyidikan terhadap beberapa karyawan maupun mantan karyawan, maupun data-data yang diperlukan untuk melengkapi proses yang sedang terjadi di Kejaksaan Agung. Kami manajemen dalam hal ini juga tidak ingin mencampuri dan melibatkan diri terlalu dalam terhadap proses yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung saat ini, dan berharap bahwa Kejaksaan Agung bisa menindaklanjuti laporan Menteri BUMN secara mendetail, mendalam, dan sebaik-baiknya. Oke. Pak Irfan, tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit begitu Pak kepada masyarakat seperti apa sih sebetulnya proses pengadaan pesawat begitu di Garuda Indonesia, Pak? Secara umum aja proses pengadaan pesawat itu seperti layaknya proses pengadaan di seluruh BUMN lainnya. Jadi ada proses yang harus diikuti, ada GCG, ada tahapan-tahapannya, ada feasibility study, ada pembanding, dan sejenisnya. Kami sangat berkeyakinan bahwa proses tersebut mestinya dipenuhi oleh siapapun manajemen di Garuda maupun di BUMN yang lainnya. Jadi nggak ada yang spesial. Oleh sebab itu proses ini yang ada di dalam Kejaksaan Agung kami berharap bisa lebih membuka apa yang terjadi pada saat itu sebenarnya. Oke, mungkin secara umum Pak gambarannya untuk misalnya penunjukan lessor atau mungkin penetapan harga antara manajemen dan juga lessor untuk sewa maupun juga untuk beli pesawat seperti apa sih Pak? Ya, jadi di dalam bisnis penerbangan itu ada masa-masa, saya nggak ingin mengatakan masa kini atau masa lalu atau kurun waktu kapan ya. Ada masa di mana menyewa pesawat itu dianggap lebih menguntungkan oleh maskapai dibandingkan membeli. Ya, di dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa dianggap lebih menguntungkan. Kenapa? Karena kalau membeli kan kita mengeluarkan dana yang sangat besar, sementara kalau menyewa kita membayar dari sisi bulanan. Jadi ini ada isu soal cash flow maupun buku. Yang jadi isu dalam kaitannya atau yang jadi kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas maskapai di dunia sampai hari ini adalah prosesnya membeli dari manufacturer pesawat, jadi pembuat pesawat maskapai itu membeli, dan kemudian maskapai itu menjual ke leasing company untuk kemudian leasing company itu menyewakan pesawat tersebut ke maskapai yang bersangkutan. Jadi ini proses sell and leaseback, dan ini proses yang juga sangat biasa di beberapa industri lainnya terkait dengan sewa atau beli. Oke, kemudian untuk penetapan harganya sendiri seperti apa sih Pak? Kan disebutkan ya bahwa dugaannya adalah harga pesawatnya yang begitu tinggi begitu Pak. Tapi kalau untuk proses mungkin dari pihak manajemen, kemudian juga pihak lessor untuk menentukan kira-kira harga yang sesuai untuk menyewa suatu pesawat ataupun juga untuk membeli satu pesawat ini kira-kira seperti apa Pak? Ya, kembali lagi seperti juga BUMN lain dan juga hari ini di Garuda, dan saya yakin juga ini dulu ada terjadi juga di Garuda, itu ada yang kita sebut dengan harga penetapan sementara lah atau apa istilahnya HPS. Jadi kita punya kira-kira harganya sekitar ini kan. Dan kemudian tender dibuka berdasarkan sebuah kriteria tertentu, siapa saja yang masuk persyaratan,
Dan di dalam penentuan pemenang tentu saja harga jadi salah satu syarat, tetapi ada banyak syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh peserta tender. Jadi ini proses yang menurut saya pribadi biasa dilakukan di BUMN dan pastinya tidak akan terlalu gegabah untuk dilewati dengan seenaknya gitu kan.